kekuatan beragama hari ini gitu ya, sepertinya harus mulai mengarah pada kekuatan tuturan daripada penuturnya. Kalau istilah yang sering kita dengar di mahfuzot zaman dulu itu, gitu kan, unzur makol wala tanzur mankol. Jangan sampai gitu ya, model beragama berdasarkan keberimanan ini menjadi pola-pola yang jumut, keras, batu, gitu ya. Akhirnya apa? Yang tersisa dari agama itu cuma fanatisme. Itu kan bahaya dari fideisme. Toh Quran juga, misalnya kalau dalam konteks Islam, menginginkan kita untuk berargumentasi loh. Kul hatu burhanakum, gitu kan. Datangkan burhan kalian, bukti kalian, gitu kan. Jika kalian itu betul-betul meyakini klaim itu. Masalah kita itu adalah apa? Kita belum terbang, Membakar dulu. sampai kita udah buang duluan si akal ini. Halo Sobat Mawara, selamat datang kembali di podcast Iklim Mawara bersama gua Amar Faisal dan brother Hazir Rahim. Halo. Sehat ya bro ya? Sehat, alhamdulillah. Sekalian cek sound ini. Oke. Sehat ya? Oke. Hari ini teman-teman kita akan memulai satu diskursus tentang topik-topik mengenai problem keberagamaan. Oke. Nah, ini kita rencananya akan bikin semacam serial diskusi problem keberagamaan yang memang hari-hari ini cukup menarik ya untuk kita perbincangkan, dan ya semoga bisa menjadi satu sajian alternatif ya untuk pengembangan wacana isu-isu keberagaman kita. Cocok. Nah, hari ini kita mulai dengan satu topik yang rasanya agak fenomenal juga nih. Kalau kita melihat perkembangan masyarakat hari ini, memang ada kecenderungan tidak mudah untuk meyakini sesuatu tanpa ada pembuktian gitu. Jadi kalau kita melihat masyarakat cenderung berhenti dulu pada satu keyakinan sebelum ada pembuktian yang mereka yakini sebagai satu kebenaran. Lu melihat fenomena itu berkembang gak sih saat ini? Iya, kalau menurut gue sih cocok ya. Cocok terus dari tadi. Jadi cocok karena sepertinya ini tren yang harus diperhatikan oleh banyak kalangan, khususnya pemeluk agama, karena ada perubahan signifikan dari cara manusia hari ini beragama, yang lo bilang tadi sebagai tuntutan terhadap pembuktian dari klaim-klaim agama. Jadi menurut gue ya kerasa, bukan cuma dari sekedar mungkin yang beredar di media massa atau di berita-berita atau di sosial media, tapi ya ini bagian dari interaksi sosial dan real dari kehidupan sehari-hari gue minimal dengan teman-teman atau bahkan lintas iman atau kepercayaan. Jadi memang di antara pembahasan yang mungkin bakal rame dan akan terus rame ke depannya itu ya terkait persoalan argumentasi dalam keberagaman. Jadi sebetulnya kalau kita amati tren ini positif ya sebetulnya. Jadi orang lebih kritis sekarang itu. Ya harusnya bisa dipandang seperti itu ya. Iya. Nah, cuman menjadi cukup menarik karena daya kritis ini, sikap-sikap skeptis ini ya, itu menyerempet pada isu-isu keberagamaan kita. Nah, yang gua baru-baru ini lihat gitu ya, ada satu postingan di media sosial itu tentang Hajar Aswad yang diyakini oleh orang-orang Muslim gitu sebagai batu yang berasal dari surga. Nah, ini kan satu klaim ya dan tanda kutip yang cukup menarik gitu ya. Nah, sehingga ternyata kalau kita amati komentarnya jadi jauh lebih menarik, karena ternyata juga banyak yang menuntut pembuktian. Bagaimana membuktikan bahwa
batu tersebut benar-benar dari surga. Nah, jadi menurut lu fenomena ini bagaimana sih ketika dia menyerempet ke klaim-klaim agama, apakah menjadi satu hal yang relevan atau tidak? Ya, sebenarnya kasusnya menarik ya. Kalau gue nggak tahu, mungkin lu yang ngelihat komentar-komentarnya harusnya. Lucu, ada satu yang bilang, oh jangan-jangan langsung diturunkan aja begitu ya, dilempar dari surga jatuh. Oh, bagaimana kita nggak tahu ya, gimana itu? Jadi gue berekspektasi akan ada pembela-pembela klaim keagamaan yang bilang, udah nggak usah dipertanyakan. Oh ada, betul. Oh, ada. Ada betul. Ada juga. Persis, ada juga Iya. begitu. Cukup diyakini saja. Ya memang, jadi menurut gua kita mungkin bagus ya untuk memulai itu dari sana, bahwa cara orang beragama itu bisa bermacam-macam, dan kalau kita mau bagi dalam sebuah klasifikasi yang sederhana, nah kita bisa ngelihat realitasnya sama kayak yang ada di komentar postingan itu, ya, bahwa sebagian akan menuntut pembuktian dan sebagian merasa cukup untuk sekadar mengimaninya. Ya. Meminta pembuktian itu kok bisa menjadi sesuatu yang kontradiksi atau berlawanan dengan persoalan keimanan. Ini di mana sebetulnya track recordnya? Di mana asal muasalnya? Ya, ini mungkin ya salah satu akarnya itu kembali pada cara kita memahami problematika keberagamaan. Ada sebagian orang yang merasa bahwa problem keberagamaan itu sifatnya stagnan. Dari sejak awal agama itu didirikan sampai hari ini, ya problem keberagamaan itu tidak semestinya bertambah. Yang bertambah disebut sebagai bid'ah, gitu ya. Jadi itu bukan masuk dalam ranah keberagamaan. Gitu Terminologi yang cukup berkembang dan kontroversial, bid'ah ini. Dan kita mungkin nggak perlu bahas lah terkait itu. Nah, ada lagi sebagian yang memandang bahwa problem keberagamaan itu senantiasa berkembang bersama dengan perkembangan zaman, bahkan lebih radikalnya bersama dengan perkembangan manusia itu sendiri. Jadi manusia yang terus berkembang di sepanjang zamannya akan melahirkan problem keberagamaan yang makin kompleks pula di setiap zamannya. Dalam perspektif yang kedua ini, kita nggak bisa memakai baju yang sama untuk seorang anak, gitu, yang size-nya itu terus bertambah. Masa sih lo ngasih baju ukuran S buat anak lu selama 10 tahun? Kan enggak. Nah, jadi menurut perspektif yang kedua, agama pun dalam tanda petik ya seperti itu. Jadi dia mengalami banyak perkembangan masalah, bukan perkembangan agamanya loh, tapi perkembangan masalahnya. Nah, agama kemudian ya mesti catch up gitu dengan perkembangan masalah tadi. Nah, kasus menuntut bukti atau meminta argumentasi. Nah, ini pada dirinya mungkin hari ini gitu ya, harusnya kita anggap sebagai sesuatu yang baik-baik aja. Iya. Ya dong, kalau misalkan di sains justru gitu ya, orang makin bagus kalau makin banyak meminta bukti dan mengumpulkan bukti-bukti gitu ya. Dalam ilmu-ilmu lain pun seperti itu, moral pun bahkan seperti itu. Ya, jadi sepertinya nggak ada yang salah dari itu. Ini akan terkesan agak awkward, agak aneh, agak ganjil ketika dia masuk dalam sebuah batas suci. Gitu. Kalau lu masuk masjid itu kan ada batas suci itu. Bernama agama. Gitu. Nah, ketika dia bersandingan dengan agama, kok rasa ingin tahu? Kok permintaan terhadap bukti? Kok permintaan terhadap argumentasi menjadi sesuatu yang salah? Iya. Nah, sekarang apakah doktrin-doktrin agama ya atau klaim-klaim agama itu memang pada dirinya sendiri memang sudah jangankan tidak butuh pembuktian, tapi memang dilarang untuk menuntut pembuktian gitu?
Yang kayak tadi lu bilang batas suci itu ya. Jadi memang nggak boleh lu pakai alas kaki ke situ. Jadi argumentasi itu alas kaki ya, kotor Kotor ya kan. Sebetulnya bahasa mungkin terminologi agamanya itu bukan cuma sekedar kotor ya, karena tidak setiap yang kotor itu najis. Oke. Terminologi suci itu lawannya Najis. ya. Ya. Apakah argumentasi itu dalam bahasa yang agak provokatif gitu ya? Tapi kan kotor itu besar kemungkinannya najis ya. Nggak selalu gitu. Jadi yang dimaksud dengan batas suci itu bisa aja sesuatu itu bersih gitu ya, tapi dirinya Nggak suci. najis gitu kan. Nah, argumentasi mungkin untuk wilayah lain pada dirinya itu bersih, tapi ketika masuk dalam wilayah ini dia jadi sesuatu yang ada cara beragama yang seperti itu. Oh gitu ya. Ada cara beragama yang seperti itu. Ya mungkin kalau dalam terminologi lebih akademiknya kita kenal sebagai fideisme, gitu ya. Fideisme itu kecenderungan pada dikotomi antara wilayah iman dengan wilayah akal, apalagi wilayah evidence, bukti. Jadi wilayah iman itu adalah batas suci tadi, atau wilayah di mana akal itu cuma sampai di situ, setelah itu harus ditanggalkan. Gitu, karena itu betul-betul bukan wilayah eksplanasi gitu ya. Nah, model beragama ini ada. Nah, ketika agama gitu ya, atau bahasa mungkin lebih netralnya ya, kalau agama, bukan ketika ya, kalau beda ya. Nah, kalau agama itu modelnya hanya bersandar satu-satunya pada pola keberimanan. Doktrin tadi ya. Kalau agama datang hanya untuk diimani gitu, tanpa diketahui, tanpa dibuktikan, maka persoalan argumentasi, bukti, dan rasa ingin tahu itu betul-betul akan menjadi sesuatu yang, mohon maaf, najis. Iya. Dan ini betul-betul akan menjadi sebuah problem. Beda dengan konteks moral, beda dengan konteks science. Gitu. Mungkin kita biasa aja ketika itu disandingkan dengan ranah-ranah itu. Tapi ketika masuk dalam ranah agama, karena kita punya pemahaman keberagamaan yang fideisme tadi, gitu ya, maka kita pun akan secara wajar untuk melihat pola-pola argumentasi, pola-pola meminta bukti itu sebagai sebuah keburukan, sebagai sebuah problematika. Nah, ini jadi persoalan argumentasi dan bukti itu menjadi persoalan metodologi beragama. Jadi kita punya dua metodologi beragama. Jadi ada orang yang narasi beragamanya itu anti bukti dan anti argumentasi. Ada orang yang narasi beragamanya itu membutuhkan bukti. Jadi jangan juga dikira ketika orang menuntut sebuah bukti dan argumentasi maka sudah pasti dia tidak beragama. Kita perlu garis bawah ini adalah dua macam pola beragama. Gitu ya. Jadi ada yang satu sisi ya, ada beragama tanpa eviden ya, tanpa bukti. Ada lagi pola yang kedua itu berargumentasi tanpa agama. Tapi bisa jadi ada pola ketiga ya, orang beragama dengan eviden. Nah, tapi ini menarik ini, apa enggak kontradiksi itu ya? Beragama dengan pembuktian kalau kita ikuti tadi. Kalau kita logika yang tadi itu. Kalau kita flight nih ya, take off-nya dari diskursus yang tadi ya nggak bakal ketemu. Jadi yang jenis ketiga ini abu-abu ini, ya kan, kontradiktif mungkin lah. Mungkin ya itu terjadi. Nah, cuma mungkin sebelum kita menjawab tipikal beragama yang ketiga tadi, gue perlu sedikit menzoom ya, apa sih yang sebetulnya diinginkan atau menjadi keresahan bagi orang-orang yang memilih beragama dengan model evidensialisme atau lebih mundurnya rasionalisme tadi. Jadi yang dimaksud dengan permintaan terhadap argumentasi dan permintaan terhadap bukti di sini adalah orang-orang itu meyakini bahwa argumentasi dan bukti merupakan sesuatu yang baik dan bernilai.
Iya, betul. Wah, ini penting. Iya, betul. Lu meyakini sesuatu itu baik dan bernilai, tidak melazimkan bahwa lu itu pasti bertindak berdasarkan nilai itu. Bener nggak? Betul. Tapi minimal lu meyakini itu sebagai sesuatu yang Benar. baik. Contoh sederhana kayak misalkan lu yakin gak sih bahwa kejujuran itu baik? Ya, yakin. Tapi apakah seluruh hidup lu sepenuhnya jujur? Kalau sih iya sih kayaknya ya. Gua lah, misalkan. Ya enggak Kan lah, tidak gua mesti bukan manusia seperti suci. Kan nggak mesti seperti itu ya. Iya. Ya. Tapi minimal lu tahu kalau kejujuran itu baik. Iya. Nah, manusia hari ini seperti telah sampai pada sebuah pemahaman, gua nggak mau bilang universal lah, tapi kolektif gitu ya, lebih relatif gitu. Pemahaman kolektif bahwa argumentasi dan bukti itu adalah suatu kebaikan. Iya. Sehingga kalau lu misalnya ya kedapatan mengklaim sesuatu tanpa bukti dan tanpa argumentasi, lu bakal ngerasa Nggak baik nih. malu bahkan. Malu, iya. Iya. Betul. Nah, berarti manusia hari ini punya perasaan dan sentimen seperti itu, dan ini harusnya dibaca sama orang-orang yang beragama. Betul. Gitu ya. Bahwa nilai ini gitu ya, ketika kita yakini sebagai sebuah nilai, ya nilai itu ketika diyakini sebagai sebuah nilai gitu ya, tandanya itu adalah sebuah keberkahan. Ya lu bayangin aja kalau lu meyakini sesuatu yang keyakinan itu sangat berdampak pada keseluruhan hidup lu ya, tapi tanpa didasari oleh pegangan yang kuat kan agak bagaimana gitu. Ini Nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. bisa dipertanggungjawabkan kan. Repot Kita juga punya kecenderungan itu tuh, pengen ngerasa bertanggung jawab gitu ya atas apa yang kita yakini. Nah, kecenderungan-kecenderungan kayak gini ini tadi bisa menimbulkan masalah dan perlu diperhatikan oleh semua umat beragama. Gitu, bahwa mereka telah sampai pada pintu gerbang kemerdekaan, bukan? Bahwa mereka telah sampai pada pemahaman kolektif tentang nilai argumentasi. Iya, bahwa argumentasi itu punya nilai lah ya. Ya, apa sih argumentasi itu? Sederhananya kan kayak misalkan ketika lu bilang bahwa A itu B, ya, lu bakal nagih. Sebab kenapa sih A itu B? Iya. Ya enggak? Betul. Lu bakal bilang A itu B karena C. Gitu kan? Dan C itu adalah B, maka A itu adalah B, gitu kan? Itu kan logika paling sederhana ya. A itu C, C itu B, maka A itu B, gitu. Jadi lu nggak bisa bilang ketika A lu klaim sebagai B, gitu ya, dan orang bertanya di hari ini kenapa A itu B, lu bilang ya karena A itu B. Udah yakinin aja itu. Gak bisa dong. Atau misalkan lu bilang A itu B karena ya bapak gue bilang. Iya. Ya, kalau dalam logika formalnya A itu B karena X bilang bahwa A itu B. Lo faktor X ini gak diterima sama manusia hari ini. Betul. Lo kenapa lu meyakini harus dengan faktor X? Bisa gak sih kita sampai pada sebuah pola keberagamaan, pola keberyakinan di mana A itu B ketemu si C-nya. Jangan dilempar ke X. Iya. Bergantung ke X ya. Jadi kita mencapai sebuah model beragama yang tidak hanya kuat pada faktor penuturnya, tapi pada tuturan itu sendiri. Tapi faktor X tadi nggak bisa dinafikan juga ya. Ya, makanya akhirnya gitu ya, dalam pola yang lebih argumentatif, ketika lu meyakini A itu B gitu ya, karena X, lu harus sampai pada sebuah argumentasi bahwa setiap yang dibilang sama X itu benar. Nah, itu harus buktikan. Oke, gue terima A itu B itu benar karena si X. Tapi pertanyaan gue, kenapa X itu setiap perkataannya pasti benar? Nah, lu perlu buktikan Kenapa lagi. lu ukur kebenaran? Iya. Jangan cuma berhenti ya karena X. Iya. Lu enggak. Iya. Manusia hari ini akan menuntut kenapa si X ini setiap perkataannya pasti benar. Artinya tetap Nah, menuntut. akhirnya lu menyusun argumentasi juga Iya, di situ. betul. A itu B karena X. Orang X kan itu- nggak berhenti. Nah, X itu setiap perkataannya pasti benar, maka A itu B benar. Nah, cuma pertanyaan kan kenapa si X ini setiap perkataannya pasti benar? Nah, lu harus kemudian masuk lagi pada wilayah argumentasi yang lebih lanjut. Nah, makanya kekuatan beragama hari ini itu ya, sepertinya harus mulai mengarah pada kekuatan
tuturan daripada penuturnya. Kalau istilah yang sering kita dengar di mahfuzot zaman dulu itu kan unzur makol, Wala tanzur mankol. Bukan menafikan mankolnya, tapi itu betapa sebetulnya mahfuzat zaman dulu gitu itu mengajarkan kita untuk stick sama penuturannya. Jadi si bukan penuturnya, tapi si tuturannya itu. Iya, tuturannya. Isi. Betapa si isi itu, si klaim itu harus kuat pada dirinya. Bahkan jika kita asumsikan tidak ada penutur di situ. Lu meyakini Tuhan itu ada, maha mengetahui, maha menguasai, gitu ya. Maha mengatur bukan karena Tuhan bilang itu. Bahkan jika Tuhan belum pernah bilang itu, lu sampai pada argumentasi bahwa emang gak ada cara lain selain kita mengklaim bahwa Tuhan itu maha mengetahui, misalnya. Gitu. Itu keberagamaan. Tanpa kitab pun, tanpa wahyu pun kita bisa sampai ke situ. Tanpa penutur ya, kalau bahasa lu tanpa wahyu tadi, gitu kan. Kalau konteks agama ya. Iya. Jadi gue cuma mau ngelurusin apa sih yang dimaksud dengan model beragama argumentatif, gitu ya. Nah, bukan gue menampilkan model beragama dengan keberimanan, tapi betapa model beragama dengan keberimanan ini bisa menimbulkan banyak sekali masalah untuk manusia hari ini. Gitu ya. Itu yang menjadi garis bawah kita. Jangan sampai gitu ya, model beragama berdasarkan keberimanan ini menjadi pola-pola yang jumut, keras, batu. Gitu ya. Akhirnya apa? Yang tersisa dari agama itu cuma fanatisme. Itu kan bahaya dari fideisme. Yang tersisa dari agama itu adalah kejahilan yang sakral, kalau katanya para pemikir, holy ignorance, kejahilan tapi sakral. Coba bayangin kayak gimana. Susah dirobohin itu ya. Nah, tapi selalu menuntut argumentasi dalam klaim-klaim agama ini kan juga agak merepotkan ini. Apalagi kalau tolak ukur tuntutan argumentasinya selalu yang bersifat ilmiah kah atau rasional kah? Karena kan kita tahu klaim-klaim agama ini banyak juga yang sepertinya tidak bisa disentuh gitu dengan pendekatan-pendekatan seperti itu. Itu menurut lu gimana? Kalau memang harus begitu, apakah tren evidensialisme ini nantinya akan dengan sendirinya mengesampingkan agama gitu? Iya. Atau kan mereka memang sebetulnya bisa harmonis ya? Ini yang tadi gua tanya di awal tuh. Tentu menurut gua ya semua itu kan punya kanal masing-masing ya. Punya kapasitas masing-masing juga. Jadinya kan nanti kita harus mundur ke pembahasan epistemologi. Ya kan, ada sumber-sumber pengetahuan dan masing-masing daya pengetahuan kita itu punya jangkauan yang berbeda-beda. Gitu ya, misalkan motor jangkauannya berapa lama gitu kan, pesawat beda, sepeda beda gitu ya. Lalu mencapai sesuatu ekspektasinya berdasarkan kapasitasnya gitu kan. Nah, beragam, tapi yang jelas lu kenapa harus menafikan kalau ada orang yang ingin beragama gitu, apalagi ketika keinginan itu valid dan tinggi ya. Beragama dengan katakanlah mobil dalam tanda petik ya, agak ini metaforik ya. Kenapa beragama itu harus terbang terus? Gitu ya. Kan istilah-istilah biasanya banyak berkembang di dunia mistisisme ya, atau esoterisme dalam agama, itu bahwa ya agama itu ya itu adalah wilayah-wilayah di mana bahkan sayap-sayap akal itu harus terbakar di situ. Ya kan? Pertanyaan gua gitu ya. Pertanyaan gua, ini maknanya apakah kita harus menanggalkan akal atau justru kita harus terbang bersama akal sampai titik di mana betul-betul kita merasakan akal itu harus terbakar. Masalah kita itu adalah apa? Kita belum terbang. Membakar dulu. Sampai kita udah buang duluan si akal ini. Enggak dong. Betul. Maksudnya lu terbang dulu sampai akal lu terbakar, baru lu masuk dalam wilayah yang lain. Kan gitu. Gitu ya. Jadi memang ada wilayah-wilayah, gue sih menerima ya, ada wilayah-wilayah idiosinkretik dalam agama gitu ya. Ada wilayah-wilayah yang memang masuk dalam domain rasa, masuk dalam domain pengalaman batin gitu kan, dan itu mungkin tak terwakilkan oleh pendekatan-pendekatan rasionalis gitu ya. Cuma ini bukan dalam konteks menafikan,
pendekatan rasionalisme, bahkan evidensialisme. Selama evidensialisme bisa membantu kita, gitu ya, untuk minimal take off, untuk lepas landas, gitu kan, itu sudah sangat baik. Tapi juga ya porsinya jangan sampai kita berharap sepeda ini bisa terbang, kan gitu, bisa mengantarkan kita ke bandara, itu sudah bagus, gitu kan. Tapi jangan sampai kita berharap kemudian si sepeda ini juga bisa terbang. Iya, bersaing, berkompetisi sama burung-burung gitu kan. Ya. Jadi ya menurut gua bisa jadi jebakan juga ekspektasi evidensialisme ini. Gue sih sepakat bisa jadi jebakan juga. Cuma ini kecenderungan yang ada. Kita kan lagi bahas problem-problem keberagamaan ya. Nah, ini bisa jadi problem kalau kita tidak punya model ketiga tadi, di mana agama itu sebetulnya masih bisa vertikal loh sama evidensialisme, asalkan kita tahu kapasitas masing-masing dan sampai di mana dia bisa kemudian minimal membuat agama ini jadi sesuatu yang tidak tidak jumut gitu loh. Makanya nanti ada wilayah-wilayah irasional, ada wilayah-wilayah non rasional atau suprarasional sebagian bilangnya, kan gitu. Beda tuh antara non rasional dan irasional. Jadi minimal akal paham memberi probabilitas bahwa ketika dia sampai di situ, oh iya ini wilayah non rasional nih, gitu. Ini wilayah yang sudah mentok nih buat akal. Ini wilayah yang memang udah masuk ke dalam misalkan kalbu gitu ya, dan bahasa kalbu itu biasa dengan bahasanya akal gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang irasional. Kalau irasional itu udah gugur duluan, masih di awal, udah kalah balapan duluan. Ini non rasional. Nah, non rasional atau sebagian bilangnya wilayah yang sifatnya suprarasional. Ya, mungkin menurut gue sih kayak gitu kali ya. Iya, benar ya. Jadi sebetulnya memang jenis atau pola keberagaman model pertama tadi yang fideisme itu kalau kita baca di Al-Quran tuh ada tuh historinya ya. Tapi tunggu dulu, jangan sampai disalahpahami ya, fideisme itu juga punya banyak pola gitu ya. Cuma maksud gue cuma ngasih nyebutin istilah fideisme ini untuk menjadi mungkin penelitian lebih lanjut betapa fideisme itu bisa tenggelam dan terjebak dalam fanatisme buta, bisa tenggelam dalam holy ignorance tadi, kejahilan yang sakral. Lu bilang tadi ada kaitan sama Al-Quran. Iya, jadi gue baru menemukan ini sebetulnya di surat Az-Zukhruf itu di ayat 23 ada ayat yang berbunyi inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Oke. Nah, jadi sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut agama dan sesungguhnya kami sekedar mengikuti jejak-jejak mereka. Ini persis kayak X tadi tuh. Oh, faktor X tadi. Faktor X tadi ya. Iya. Oh, jadi sindiran ya. Betul sih, cocok betul. Ya. Jadi cukup beragama cukup. X mengatakan A adalah B, udah selesai benar di situ. Nah, dan itu tidak diinginkan. Iya betul. Sama minimal Al-Quran ya. Jadi menurut lu tunggu dulu, sebetulnya gue jadi keinget ada ayat yang bahkan lebih ekstrim menurut gue. Apa tuh? Misalkan kalau gue nggak salah di surat Taubah ayat 31 itu disebutkan bahwa ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil atau menjadikan ittakhazu di situ, menjadikan pendeta-pendeta mereka dan pemuka-pemuka mereka sebagai arbaban, rob-robnya mereka. Nah, dalam penafsiran itu seingat gue terjadi percakapan lah ya di antara para penafsir. Apa sih yang dimaksud dengan arbaban? Emang orang-orang zaman dulu itu mereka betul-betul ahlul kitab sebelum Islam itu meyakini bahwa pemuka-pemuka agama mereka seperti Tuhan. Emang mereka betul-betul meyakini mereka menyembah para pemuka agama mereka. Apa sih makna menyembah itu? Dalam sebuah penukilan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyembah itu adalah menerima tanpa dalil. Jadi menerima perkataan X tadi gitu, tanpa dalil. Dan unik min dunillah. Jadi cuma Tuhan aja, gitu. Cuma Tuhan aja yang layak
gitu ya, yang layak untuk kita terima statementnya tanpa dalil dan kita menjadikan mereka seperti Tuhan. Gitu kan. Apakah kita pernah bertransaksi langsung dengan Tuhan? Ya, belum ya. Nah, kalau kita enggak pernah itu, bahkan juga mungkin ulama-ulama kita gitu. Gue juga bukan mau mendiskreditkan, tapi maksud gue daya kritis itu jangan hilang. Karena ketika hilang, bahasa sindirannya Al-Quran tuh sedalam itu. Lu seperti menyembah dia. Betul. Gitu kan? Persis. Nah ini kita nggak bisa tutup mata ya bahwa memang banyak lah, atau kalau nggak mau dibilang banyak ya ada lah orang-orang yang beragama dengan model yang semacam itu ya, yang juga sebetulnya dalam Al-Quran sudah disindir berkali-kali yang kayak begitu. Nah tapi ini kan tentu kita pengen tahu gitu bagaimana sih baiknya pola pengajaran agama yang tepat di hari ini ya, di tengah mulai tumbuhnya daya kritis, sikap skeptis ya masyarakat ya terhadap klaim-klaim kebenaran ya, termasuk dalam hal ini agama gitu. Menurut lu sebaiknya bagaimana sih kita menyajikan pengajaran agama yang tepat untuk hari ini begitu? Ya menurut gue sih pertama ya, jangan cepat-cepat dihukum ketika anak-anak kita gitu atau teman-teman kita mempertanyakan sebuah klaim keberagamaan. Jadi jangan cepat-cepat dibilang wah ini ikut tradisi ini gitu. Misalkan bahkan sebagian bilang ini child-led parent nih. Child-led parent itu kayak ya urusan keluarganya itu diatur berdasarkan keinginan anaknya. Baik atau enggak itu jadi perdebatan misalkan dalam tradisi parenting atau pembahasan parenting. Masa semua keinginan anak kita ikutin? Gitu kan. Nah akhirnya jadi persoalan. Nah banyak nanya, minta argumentasi itu dianggap kayak begitu tuh modelnya. Jangan cepet-cepet dikasih label-label negatif. Kenapa kita tidak mengafirmasi itu? Menerima dulu ya. Menerima dulu gitu bahwa hari ini betul-betul ada kebutuhan real terhadap argumentasi, terhadap pembuktian. Toh Quran juga misalnya kalau dalam konteks Islam ya, menginginkan kita untuk berargumentasi loh. Kul hatu burhanakum. Gitu kan. Datangkan burhan kalian, bukti kalian, gitu kan? Jika kalian itu betul-betul meyakini klaim itu. Ya kan? Jadi pertama kita terima kecenderungan itu menurut gua, jangan cepet dari awal sudah dibikin layu, bahkan sebelum berkembang, gitu kan? Dan bahkan itu bisa mendatangkan keberkahan sebetulnya. Akhirnya apa? Proses keberagamaan kita makin tajam, gitu ya. Nah itu menurut gue satu poin mungkin ya. Dan poin yang kedua mungkin pola pendidikan agama kita harus lebih komprehensif kayaknya. Jadi harus lebih bisa mengakomodasi berbagai macam potensi yang dimiliki oleh manusia. Misalkan manusia punya daya indera, manusia punya daya akal, manusia punya daya hayal. Gitu ya. Beragama dengan kecenderungan hayalan itu juga penting. Gitu. Kalau misalkan beragama dengan estetika, itu kan jadi problem juga nanti. Misalkan musik haram, ini haram gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi problem. Padahal itu kan kebutuhan hayalan. Misalnya ya contoh, misalkan beragama dengan akal, beragama dengan spiritualitas. Ada orang yang agamanya strict banget. Itu bisa jadi. Nah, mengakomodasi berkompleksitas potensi manusia itu akan membantu kita untuk bisa catch up sama perkembangan masalah-masalah agama yang diakibatkan oleh perkembangan manusianya. Jadi gue mau kembali ke poin awal tadi bahwa masalah-masalah agama itu pertama dia berkembang dan perkembangan itu bukan hanya karena zaman yang berubah tapi manusianya juga berubah. Maka agama zaman dulu itu pun berbeda dengan agama zaman sekarang. Agama atau cara beragama? Kenapa? Agamanya atau cara beragamanya? Ya cara beragamanya. Ya betul banget ya. Jadi lu tadi menitik beratkan pada dua hal itu. Ada lagi nggak kira-kira yang perlu Itu dua itu gue sih cukup untuk hari ini ya. Asalkan itu aja bisa kita terapkan, sebetulnya itu jadi PR yang luar biasa besar buat pendidikan keagamaan kita. Iya betul. Gue nggak mau mengkritik pihak yang ini ya, tapi koreksi mau kritik juga nggak apa-apa sih. Nggak, memang kalau kita amati memang kadang-kadang kalau kita terlalu berpikirnya agak
kritis gitu, lebih kritis bahkan ya. Label-label ini kan muncul juga dari para pemeluk agama ini yang akhirnya membuat kita menjadi ya udahlah, ini bukan ranah. Kita nggak perlu masuk ke situ lah gitu kan. Padahal bisa jadi dari situ ada lahir inovasi-inovasi sebelum berkembang. Nah, terma-terma bid'ah ini kan juga yang tadi gue bilang itu juga kadang-kadang membuat cara beragama kita akhirnya tidak bisa sesuai dengan perkembangan manusia hari ini. Oke. Siap, terima kasih Brother Haji Rahim. Sama-sama. Mudah-mudahan membincang banyak hal ya tentang problem keberagamaan kita hari ini. Tapi tentu saja ini kayak tadi gue bilang, seperti yang tadi gue bilang, ini serial ya. Jadi insya Allah kita akan coba sajikan lagi problem-problem keagamaan yang lain ya. Hari ini kita coba lihat. Ini cuma satu mungkin ya dari sekian banyak problem. Dari sekian banyak problem keberagamaan. Demikian. Bermasalah banget sih lu beragama. Gue mau nutup deh. Udah cukup panjang kita berbincang ya. Terima kasih Sobat Mawara telah mengikuti diskusi kita. Semoga diskusi ini, sajian ini juga bisa menjadi manfaat buat para pemirsa, penonton yang menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa kembali di podcast Iklim Mawara selanjutnya. Saya Amar Faisal pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.